Medio. It's all in here. Semuanya di sini. Semakin lo ngomong nggak pede, pada saat itulah kondisi yang lo dapat adalah nggak pede. Jadi hal pertama yang lo harus lakukan kalau lo pengen pede, lo ngomong mulai hari ini, mulai detik ini, gua nggak pengen jadi orang yang nggak percaya diri. Itu dulu. Nggak ada message yang ditolak. Yang ditolak adalah orangnya, man. If you want people to believe in you, change the way they feel. Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Hai Sobat Medio, balik lagi bareng gue Ellen Dan Dava. di episode Obsessive Let's Talk. Kali ini seperti biasa kita akan ngobrol soal leadership, kepemimpinan, dan juga inovasi-inovasi. Kali ini kita lagi bareng CEO and Coach at Impact Factory, ada Mas Didi Mudita. Welcome Mas Didi. Selamat datang. Selamat Jadi Ini yang gue tuan rumahnya ya. Selamat datang. Nah, kali ini mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama Mas Didi. Kita pengen tahu dulu dong. Kalau Mas Didi ini di LinkedIn, kalau di stalk, mengidentitaskan diri sebagai monster creator. Alright. Kenapa sih ngomongnya monster creator? Bukan kalau orang kan biasanya CEO, founder atau apa. Asik, Kenapa monster asik. creator? Kebetulan kalau di kantor gue di Impact Factory senengnya tuh, gue senengnya kerja di situ karena lu jangan cantumin CEO apa segala macam walaupun ada lah gitu, tapi julukan kata gitu. Yeah. Julukan lu apa gitu. Terus gue yang apa julukan gue gitu waktu itu kan pertama kali. Terus itu teman-teman monster creator yang bilang, lu monster creator aja katanya gitu. Oh, Hah? Monster creator? Iya kan kita suka bingung tuh gimana lu membuat orang yang tadinya gimana terus ditaruh di atas panggung terus tiba-tiba dia jadi kok nggak kayak orang yang kita tahu gitu tapi Oke. keren sih gitu kata gitu ya. Ya udah monster creator aja. Ah ya wes lah monster creator jadinya. Ya, sejak itu ya udah gue pakai aja itu monster creator. Itu sejarahnya sih. Kenapa makanya jadi monster creator? oh bahkan dari teman-teman juga ya. Dari memang. teman-teman Dari juga. pengalaman. Karena yang darinya belum bisa apa-apa ini di coachin lewat Impact Factory. Pengalaman semua alumni nih. Ya. Untuk pertama nih, kita mau nanya terkait pengalaman Mas Didi sendiri. Kan udah biasa mendevelop orang-orang dan sebagainya. Terus gimana sih proses hingga akhirnya percaya bahwa Showtime itu bisa kasih experience dan perkembangan karir sama personal orang tuh jadi lebih growth gitu. Kan gue backgroundnya radio ya. Oke. Jadi radio pokoknya habis itu mulai ke panggung, dunia entertainment lah gue akhirnya waktu itu. Nah, gue pernah jadi seorang konsultan media untuk program-program yang bermasalah. Oke. Program-program. Jadi spesialisasi ngurus program-program. Iya, Jadi Problematik. yang problematik, yang ratingnya tuh aduh gitu kan. Oh, oke. Di bawah rata-rata. Nah, itu dipeganglah sama gua gitu. Dan disitulah gua mulai ngedalemin dan media radio tuh beda. Bedanya adalah karena media radio itu sebenarnya hubungannya sama pendengarnya nggak kayak media massa yang lain. Jadi dia kan ngomongnya person to person sebenarnya. Oke. Ya kan? Walaupun yang dengerin berjuta-juta. Iya. Tapi tetap panggilan si penyiarnya pasti sebenarnya bahkan di mindset si penyiarnya adalah ya ini adalah sahabat terdekat gua. Dia menempatkan diri sebagai sahabatnya si pendengar Iya. gitu. Nah, di situ yang gue perhatiin adalah bahwa pada saat lo jaim pendengar lo kabur. Tapi pada saat kita di dunia radio kita kenal dengan yang namanya personality DJ gitu ya. Pada saat lo justru memberikan sesuatu yang personal, wah itu orang-orang banyak tuh, fans makin banyak mendekat gitu ya, pengen ngobrol. Pada saat lo bilang bahwa ini kayak gue putus nih gitu ya sama cewek gue, wah itu orang-orang pada datang. Tapi pada saat lo bilangnya ini gue putus nih, tapi lo jadi kayak korban gitu, kayak ya Allah gue putus nih, gue bete banget apa gitu-gitu, wah itu orang ilfil. Tapi pada saat
wah gila gue putus coy gitu kan. Gue putus nih. Gini deh, gila gue gak terima nih diselingkuhin. Mulai saat ini gue pokoknya pengen punya pacarannya model. Gitu kan. Wah itu orang-orang pada, jadi positioning penting gitu. Jadi pada saat lo menceritakan part of you gitu ya, lo ngeliatin bahwa lo vulnerable, tapi lo juga ngeliatin bahwa lo having a decision untuk balik gitu. Nah pada saat itu gue liat, semakin lo jaim, semakin lo tidak dipercaya, semakin lo otentik, lo semakin didekati orang. Tapi otentiknya seperti apa gitu. Nah akhirnya gue ngeliat di situ bahwa oke, berarti sebenarnya orang itu harus punya kemampuan untuk 3 hal. Oke. Dan kalau ini 3 dijadiin satu, itu keren banget. Satu adalah lo harus sensasional, men. Sensasional. Itu nomor 1. Jadi lo harus bisa menarik perhatian orang. Oke. Orang tuh hanya akan tertarik dengan hal-hal yang menarik. Jadi lo harus sensasional. Karena dari sensasional akan timbul persepsi. Itu apa yang diyakinin sama orang terhadap lo kan, lo jadi percaya, wah lo kredibel lo. Wah lo kaya lo. Ya kan? Itu halnya satu. Yang kedua, orang mendekat kan setelah, wah ini kayak sensasinya asik, dia mendekat. Dia akan cari cerita dari lo. Semakin ceritanya valid, wah orang makin oke. Terus kita harus butuh faktor pengali, namanya panggung. Nah panggung kalau bahasa sekarang mungkin platform ya. Di TikTok, di Instagram, di YouTube, dimanapun itu namanya platform. Nah lo membutuhkan itu untuk membuat sensasi lo, untuk membuat impact lo ke audiens tuh jadi berkali lipat gitu. Nah ini yang tidak disadari oleh orang-orang kebanyakan menurut gua. Nah pada saat gua menyeberang ke dunia corporate karena diajakin teman-teman gue yang di corporate, karena gua bosan di dunia entertainment, terus gue bilang, emang kepake ilmu gua di sono gitu kan. Terus kata mereka, udah lo nyebrang aja kata gitu kan. Dunia corporate membosankan men gitu. Jadi ya udah, akhirnya gua nyebrang, dan pada saat gua nyebrang, akhirnya yang gue tahu ternyata nggak beda jauh. Iya. Bahkan nggak ada bedanya antara bisnis corporate dengan bisnis di entertainment business. Itu it's the same. Oke. Jadi akhirnya gue bikin fundamentalnya aja. Showtime itu satu, every business is a show business. Every business is a show business. So whatever your business is, apapun bisnis lo, bank, pertambangan, komunikasi, apalagi sih komunikasi. Media sama. Kenapa? Karena lo harus menunjukkan, ya kan? Lo harus show your product. Tapi before the product show, yang harus ditunjukkan siapa? Lo. Jadi sebenarnya orang itu sebenarnya sebelum mau mendengarkan produknya, dia pengen mendengarkan lo dulu. Oke. Gitu. Iya kan? Personal dulu. Personal dulu. Jadi yang nomor 2 tuh, nggak ada message yang ditolak, nggak ada. Yang ditolak adalah orangnya, men. Oke. First impression dan lain sebagainya. Iya, itu kan fundamental ya. Iya, Jadinya gue bilang, oh ya. Tapi kan nggak semua orang ngerti gitu. Dan yang ketiga adalah itu tadi, if you want people to believe in you, change the way they feel. Lo harus bisa merubah apa yang mereka rasakan tentang lo. Kalau lo pengen bisa dipercaya, itu tadi. Orang tua lo tuh jual beli gunung lo supaya lo bisa kuliah dan sekolah kan gitu. Lo menghabiskan waktu lama gitu dalam hidup lo untuk sekolah dan kuliah. Tapi gak ada yang lo inget pelajarannya. Oke. Tapi kalau di rephrase pertanyaannya, guru yang masih lo inget sampai sekarang. Wah cepet tuh. Iya sih. Iya kan? True. Jadi sebenarnya di sini yang pegang peranan penting tuh gurunya. Apakah kita bisa seneng sama satu pelajaran apa enggak itu karena gurunya.
Betul kan? Benar. Sepenting itu dia. Sepenting itu sebenarnya. Dan gue bisa bilang, oh guru sejarah buat gue, guru olahraga buat gue. Dan itu semua di SMP karena gurunya asik-asik gitu kan. Kalau enggak sih ya selain itu pelajaran apa di nongkrong sih gue. Yang gue ingat Nongkrong sampai ya? sekarang, nongkrong. Ngobrol sama Ngobrol orang. karena jadi belajar banyak tentang hidup kan di situ. Jadi gue bilang ya udahlah itu. Jadi Showtime is about that. Gitu. It's about gimana caranya lo bisa menarik perhatian orang. Gimana caranya lo bisa ya kalau zaman sekarang bilangnya storytelling. Ya. Ya kan? Storytelling. Gimana caranya lo bisa ngedigin dari diri lo, itu banyak banget cerita sebenarnya yang bisa dikonekkan dengan apapun nanti needs-nya. Dan lo belajar cara manggung. Ini harus digabungin jadi 3 sehingga itu namanya Showtime. Oke. Gitu. Itu ya fundamental dari Yes, Showtime itu. every time is a showtime. Every business is show business. Every time is showtime. And what's to show, bukan what's to show, tapi who's to show. Itu lu. Ya udah, abis itu nggak ada orang yang ditolak. Gitu. Iya. Oke, nah dari pelajaran yang dulu misalnya di pengalaman lah ya, dari yang dulu di radio sampai sekarang lebih banyak di Impact Factory juga, those year pasti ketemu orang-orang yang kayak bukan student lah ya, jadinya teman-teman yang ikut show-nya lah, ketemu teman-teman yang mungkin entah itu leaders perusahaan, mungkin artis juga ada. Sama orang-orang yang ternama misalnya tokoh politik dan lain sebagainya. Maybe ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik yang pernah Mas Didi dapatkan dari sana dan sampai create something yang lebih meaningful lagi ketika ada showtime selanjutnya? Oh banyak sih, cuman ya itu tadi gue Yang memorable. banyak. Tapi, Banyak banget ya, tetap. Banyak, tapi Didikannya banyak. gue nggak bisa nyebut nama ya Nggak karena apa-apa. beberapa juga gue terlibat NDA. Cuman justru gue yang kaget ya kalau ngelihat para leaders itu kaget karena para leaders ini wow, there's so many stories yang mereka punya sebenarnya gitu. Yang ke gue aja impactful gitu. Tapi mereka pada nggak nyadar bahwa sebenarnya itu adalah cerita yang bisa Iya, move people beres. gitu. Misalnya contoh ada satu leaders nih, leaders baru di sebuah kantor. Terus staffnya sebel gitu, Iya. karena ini bos gua kok kayaknya kurang berdedikasi pada perusahaan ya gitu. Karena kok kita jam 5, jam 4 udah disuruh pulang gitu kan. Sementara bos yang sebelumnya adalah kalau bisa kerjaan kelar dong. Dorong terus ya. Everything for the company ya gitu-gitu Oke. kan segala macam. Tapi yang ini enggak. Ada kita bikin satu show tadi ya, kita bilang ada workshop show, terus di situ kita minta dia untuk join, dan di situ diminta untuk teman-teman untuk take the stage and telling personal stories lah. Si bos ini tiba-tiba maju, gitu kan? Si bos ini tiba-tiba maju dan dia cerita, gua itu dulu, gua tuh tumbuh di keluarga yang bisa dibilang KDRT lah. Oke. Bapak gua pulang udah bawaannya mabok gitu kan, habis judi, dia pukul-pukulin lah nyokap gua segala macam. Dan gua kerjaannya tiap malam hanya ngejagain adik-adik gua supaya nggak dipukulin, gitu. Nah, akhirnya sejak saat itu dia berjanji bahwa sebisa mungkin gua harus selalu ada di keluarga gua. Dan gua pengen karyawan gua juga pulang tepat waktu untuk be there for their families, gitu. Karena gue nggak pengen karyawan gue itu nanti keluarganya tumbuh, bapaknya nggak ada, ikut tumbuh bersama mereka gitu. Nangis nggak? Gue aja udah merinding. Iya kan? Nangis gak lo karyawannya digituin. Sejak saat itu di situ gue ngeliat gila. Padahal gue yang ngajarin juga ya. Iya. Cuman very powerful. Story is very powerful to make people believe in you. Iya. Apalagi di dunia penuh tipu-tipu sekarang ini ya. Authenticity makin menjadi sesuatu yang sangat berharga dan mahal. Gitu. Dan gua ngelihat sendiri tuh gitu. Every time every people sharing their stories, membagikan cerita mereka, impact-nya ke orang tuh gila banget sih. Gitu. Jadi gua banyak banget
ngedapetin hal-hal yang, jadi gue yang ngajarin tapi gue selalu menikmati momen-momen di mana mereka tunjuk tangan dan maju, terus mereka showtime gitu, terus gue yang gila gitu. People tuh luar biasa sih menurut gue. Lu pasti banyak banget cerita di dalamnya. Cuman ya itu tadi butuh dipanggungin, gitu. Orang Indonesia nggak biasa untuk memanggungkan diri. Itu yang kalau tunjuk tangan aja siapa yang mau nanya, nggak ada. Nggak ada. Dan makin kesini kayak makin ngeliat juga karena semakin lo tunjuk tangan kerjaan makin banyak. Dibebanin kerja. Jadi yang terjadi di kantor-kantor juga begitu. Jadi tapi despite of that kita nggak bisa bantah bahwa story itu impactnya ke orang tuh dahsyat sih. Makanya kalau lo nanya asal kata history itu dari story. Sejarah itu dari story asal katanya. Jadi seperti tadi kata Ricky kan, pada saat ditulis barulah ada sejarah. Kalau di kulik-kulik setiap orang memang pasti punya story yang sebenarnya powerful ya. Powerful banget. Dan apa ya? Ya gue masih inget banget sih. Ternyata kan banyak orang-orang yang nggak sadar juga ya. Dan ternyata pas waktu show, ternyata gue bisa kayak gini gitu. Nah kira-kira untuk punya mindset mentality performernya gimana sih mas? Kan kadang ada orang yang dari awal tuh udah ngerasa gue nggak yakin sama diri gue sendiri. Dan hal-hal kayak gitu kira-kira gimana untuk upaya? Ini lucu sih karena sebenarnya it's all in here. Di semuanya di sini. Jadi misalnya gini, lo nggak percaya sama diri lo. Yang lo dapat adalah lo nggak percaya sama diri lo. Kondisi yang lo dapat adalah, ya itu yang lo bilang sama diri lo. Lo nggak percaya sama diri lo. Ya itu kan hasil pemikiran dan segala macam. Aduh gue nggak pede. Semakin lo ngomong nggak pede, pada saat itulah kondisi yang lo dapat adalah nggak pede. Jadi hal pertama yang lo harus lakukan kalau lo pengen pede. Lo ngomong, mulai hari ini, mulai detik ini, gua nggak pengen jadi orang yang nggak percaya diri. Itu dulu. Jadi stimulannya emang apa ya? Emang dengan ngeyakinin diri sendiri. Iya, itu udah leap of faith banget gitu. At least kitanya nih, setelannya itu, jadi gini, kita setelannya itu tergantung apa yang kita putuskan. Jadi kalau setelan kita bilang, gua nggak percaya diri, ya setelan gua kan nggak percaya diri terus. Mindset lah ya. Mindset lagi. Jadi kalau lo bilang, hari ini gue mau kaya, misalnya gitu ya. Mau kaya nih gue. Yang lo dapat adalah kondisi di mana lo lagi mau kaya, bukan kaya. Kan lo kata-katanya lo mau kaya. Baru mau. Baru mau kaya kan. Jadi seperti orang mau kaya gimana sih? Iya kan? Kerja terus. Ya itu, karena lo mau kaya gitu. Bener nggak? Kondisi kita aja kan begitu. Kalau lo takut, lo akan semakin takut. Bener nggak? Jadi hal pertama, kalau lo pengen punya performance mentality, ya lo putusin dulu. Kalau kata Ricky, lo punya clarity dengan apa yang lo pengen lakukan gitu. Clarity-nya apa dulu? Terus lo putusin deh. Gitu. Keadaannya tidak selalu langsung berubah. Tapi cara lo menghadapi keadaan itu totally different. Karena mindsetnya tujuannya untuk sesuatu yang kita pikirin itu ya. Dan kita itu ngikutin apa yang kita komenkan kan gitu. Benar nggak? True. Tapi gini mas, dengan apa ya? Sekarang kan banyak validasi diri ya kayak tadi yang sempat kita obrolin di belakang kayak, oh gue nih seorang introvert atau MBTI gue seperti ini, gue nyamannya seperti ini. Ya kira-kira untuk apa ya? Untuk mengcombine itu kan kita juga pengen jadi diri kita dengan versi terbaik. Itu kadang untuk menghadapi stereotip atau stigma kayak gitu gimana sih? Nah, karena kita udah ke kotak gitu. Kalau ke kotak nih, gue udah nyaman. Ya udah lu di situ aja. Putusan kan? Lo mau keluar? Ya putuskan aja. Gue mau keluar. Gitu. Atau gue keluar. Beda dong. Gue mau keluar sama gue keluar. Beda nggak? Beda. Coba lo, kalau gue keluar, ini badan tuh kayak baru pengen gerak gitu. Tapi kalau gue mau keluar, ya lu akan stuck di zona gue mau keluar. Mau dong. Gue mau keluar. Gue mau keluar. Ya udah gue keluar sekarang gitu. Coba ngomong. Rasanya apa? Coba lo rasain. Gue keluar sekarang. Coba.
Gue keluar. Sekarang. Rasanya apa? Iya lebih apa ya? Lebih tegas gitu. Jadi kayak Iya. cabut. Lu tahu MBTI lo kan? Lu udah tahu itu lo introvert dan segala macam. Ngaruh nggak? Enggak Jadi kan? enggak sih. Nggak ngaruh. Iya. Itu akan ngaruh karena lo putuskan itu ngaruh buat lo. Oh karena itu, oh karena itu, oh karena itu. Terus lo nyalahin si hasil-hasil Iya. itu karena membuat karena kehidupan gua lo tidak introvert. berubah. Iya. Betul nggak? Betul, Jadi betul. sense of control ini ada di mana? Nah, if you want to be a performers, mental performance tadi, kalau lo pengen jadi showtime, hal yang pertama harus lo lakukan adalah pahami bahwa kontrol ada di lo, decision itu ada di lo. Bos lo bilang, "Hey, lo pergi ke Bandung sekarang, ada dinas," ya kan? Ujung-ujungnya lo mau nggak pergi? Nggak mau, tapi lo pergi juga. Berarti itu kan kata bos lo, bukan kata lo kan? Iya. Lo bilang, lo mau nggak? Gue mau, oke. Lebih mantap daripada enggak. Iya. Iya beda sih. Beda kan? Beda. Menuju desa Sawala. Apa ya maksudnya? Jangan harap bisa lari. Kamu itu masih terlalu lemah untukku. Terima ini. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Allah akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Allah dan dunia monster di podcast dongeng pilihan orang tua. Dari pengalaman-pengalaman yang tadi sebenarnya untuk mempraktekkannya kan tidak semudah itu. Ya kan dari yang tadi ya mungkin kita kalau dengerin Mas Didi mah gampang kayaknya ya. Pas dilakuin di sini kayak oh iya bisa. But then after this mungkin kita nggak langsung bisa ngelakuin itu. Nah ketika kita mau ngomongin soal gimana sih cara membangun komunikasi yang berdampak sama orang, kita kan harus ngelihat diri kitanya sendiri dulu nih. Stay true to ourselves juga gitu loh. Nggak menjadi orang lain untuk bikin komunikasi yang berdampak itu. Membuat hubungan itu genuine dengan orang yang kita ajak ngobrol itu gimana sih, Mas? Wah, pertanyaannya aja sulit. Pasti jawabnya juga sulit. Sesimpel gini loh, lo mau membangun hubungan. Halo, apa kabar? I'm fine, so. Ya udah, dari sini aja dulu. Membangun hubungan kan. Kita tuh suka mikir yang jauh-jauhnya gitu. Oh nanti kalau gue ditolak gimana? Nanti gitu kan? Nanti kalau dia nganggap gue miskin terus ditolak gimana? Apa? Kalau dia jutek gimana? Dia kan cumpret, gitu kan? Cumpret ya. Gue kan cumpret atau kids fruit gitu kan? Dia bos gue gitu. Gitu. Banyak pengawalnya gitu. Sementara ada ibu-ibu bawa handphone gitu. Pak foto pak bisa tuh dia. Iya ya. Terus lo kesel kan? Berarti apa? Lo mikir kejauhan, tapi lo nggak mikir sama hal yang stepnya dekatnya aja dulu, satu langkah kaki dulu aja, tongolin tangan dulu aja. Manusia itu biasanya dua hal yang membuat mereka takut. Satu adalah takut ditolak. Dua, kebutuhan untuk diakui. Validasi. Dua aja itu, ya kan? Karena kalau udah begini terus nanti ditolak, nanti gimana gitu? Ya, gue bilang, tapi kan lo udah ditolak, udah ada jawaban kan? Biar nggak penasaran gitu, ya kan? At least lo gini terus didorong-dorong sama pengawalnya, ya udah. Tapi ini ada orang yang melakukan sama lo nggak melakukan, pasti lo kesel sama lo, bukan kesel sama orang itu, karena dia melakukan lo enggak. Oh iya. Kenapa gua nggak coba gitu? Kenapa gua nggak coba? Ya waktu berlalu gitu. Nah kalau di Showtime, kalau lo udah pengen jadi seorang performers, gue bilangnya performers lah, kita semua performers ya. Kalau lu sudah memutuskan jadi performers di keseharian lu, berarti lu harus menganggap bahwa setiap hari itu manggung lu. Setiap hari? Setiap hari. Jadi sejak lu keluar kamar, pakai baju oke, keluar, nyalain mobil, ketemu tetangga, itu manggung lu. Jadi gimana caranya kalau si tetangga ngomong, Di, lu mau ke kantor gitu. Biasanya lu jawabnya, iya tante mau ke kantor. Selesai gitu ya. Tapi buat gua itu kesempatan untuk dapat manggung lebih banyak lagi sebenarnya. Jadi kalau lu mau ke kantor, ya iyalah tante. Siapa yang mau bayarin ntar? Ya jadi ada perbincangan lagi. Kamu masih butuh proyek? Ya iyalah tante, gitu kan. Tuh anak saya kerja di sini, mau tuh kamu ngobrol? Mau dong tante, ya kan? Cuma kita nggak pernah nganggap itu adalah sebagai sebuah kesempatan untuk make conversation gitu. Jadi every time is a showtime. Lo harus paham bahwa orang-orang itu
dibatasi oleh durasi. Time. Limit. Ya. Ya kan, kita miskin, kaya, terus tua, muda, semua sama. Kita dibatasi oleh waktu, 24 jam sehari, Oke. 7 hari seminggu, 60 detik 1 menit. Gitu. Gue nyebutnya pemanggung makanya bukan karyawan, bukan apa, karena biasanya mentality-nya jadi berbeda. Kalau pemanggung itu nggak manggung nggak dibayar. Oke. Kalau pekerja nunggu, ya udah, mau nggak salah kan gue tetap Gajian. Somehow itu membuat kita akhirnya menjadi punya kebiasaan dan mindset yang berbeda. Iya. Gitu. Nah, kita tahu kalau dikasih durasi 3 menit manggung gitu ya. Putri Aryani manggung di Britain's Got Talent, di America's Got Talent gitu. Ya udah, waktunya dia 3 menit sebelum akhirnya di stop sama si Simon kan. Nambah lagi tuh waktunya gitu. Tapi dia all out di 3 menit itu as if itu adalah hidup matinya dia. Itu panggung dia yang terakhir. Nah, kita tuh punya mentality seperti itu. Jadi pas disapa sama satpam juga, Pak mau kemana? Selamat pagi Pak, udah makan belum? Sarapan belum? Kita all outnya sampai kayak begitu karena it's different. Melihat yang datang different. Satu, durasi. Yang kedua adalah attention is very precious. Jadi lo harus sadari sama audience tuh apa sih yang precious? Time. Yang kedua, attention. Makanya orang barat bilangnya I pay attention. Perhatian kan? Yeah. Bukan sekedar fokus. Ada kata-kata hati. Asik. Perhatian. Dia sudah naruh hati tuh di kita gitu. Jadi, wah dia udah ngasih gue perhatian, gue gak boleh sia-siakan. Gitu. Jadi gimana caranya supaya dia udah ngasih gue perhatian, gue bisa ngasih sesuatu balik gitu ke dia. Oke. Itu sih yang biasanya gue lakukan. Terus apa ya, dengan tadi konsep show itu kan tadi ya dalam 3 menit waktu yang terbatas kita coba untuk kasih pitching, kasih present yang terbaik gitu. Ya. Dan waktu training kan kita juga sempat dikasih salah satu konsep gitu, body over mind. Yes. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga, dan secara praktikalnya itu gimana sih body over mind ini bisa menarik gitu ketika Oke, body over mind ya. Body over mind. Body over mind itu kalau penonton orang biasa gitu ya, bukan orang biasa, orang kebanyakan yang selain performers biasanya tuh mind over body. Ya, artinya apa yang lo pikirin, yang lo rasa kayak automatically akan kelihatan di gesture lo, ya, di body ekspresi language. muka lo gitu. Tanpa sadar bahwa sebenarnya ini sebenarnya berbalik ke lu. Dan lu akan makin bete, dan lu akan makin sebel, dan lu akan makin gak kreatif, dan lu akan makin gitu. Oke. Karena sebenarnya body language dan posturing inilah yang sebenarnya ditangkap sama si otak sebagai sebuah komen. Oke. Gitu. Jadi kalau coba lu perhatiin ini deh, teman-teman tentara kita gitu ya. Kalau masuk barak pelatihan pertama kali, itu yang diajarin pertama itu bukan ilmu berperang langsung kan? Iya. Lalu kan pas kibra ya. Jadi lu paham lah yang diajarin pertama itu kan berarti apa? Kan baris berbaris Sikap, ya kan? ya. Iya, Dan dari baris berbaris ini pertama kali diajarin apa? Sikap Cara sempurna, berdiri, cara berdiri itu kan. Tatap pandang ke depan ini gitu. Ini apa hubungannya sama seni berperang tuh apa? Kan nggak ada sebenarnya. Kalau orang lihatnya biasa. Iya, kalau nggak. Tentara itu harus berani diterjunkan ke dalam medan yang sesulit apapun, langsung, gitu kan. Nah, untuk menumbuhkan keberanian itu sebenarnya ya itu tadi. Sikap sempurna, badan tegak gitu ya. Itu tiba-tiba dalamnya jadi berani. Jadi proud, jadi asik. Lo kebayang tiap pagi jam 5 pagi kayak gitu. Setiap hari kayak begitu. Berapa tahun kayak gitu. Itu gimana? Iya. Itu sebenarnya yang namanya body over mind. Jadi apapun yang kita lakukan itu automatically akan mempengaruhi apa yang kita rasa dan kita pikir. Apalagi as a leader gitu ya, mungkin atau teman-teman yang kerja secara profesional. Kalau lagi nggak mood, kadang ada orang yang mukanya kelihatan banget raut wajahnya, tapi ada juga yang
ternyata bisa, mungkin kalau dia menerapkan si body over mind, senyum dulu baru Iya. menghadapi orang gitu Iya, ya. jadi bukan berpura-pura senyum, tapi emang ada triknya di mana akhirnya dalamnya jadi senyum, walaupun lo habis putus ya, Oke. Iya, iya. gitu. Kan kita harus perform, Ya, the show you're must go on, performer, kan iya. gitu. The show must go on. Gimana caranya supaya kalau kita bohong, penonton ngerasain kita Yes. bohong, harus sincere dalamnya. Jadi yang terjadi adalah ya kita senyum, yang biasa gue lakuin di depan kaca, kita senyum. Di internal tuh biasa tuh kayak gitu kan, wah senyum, kenapa kita harus senyum gini, lama-lama tapi si internal tuh point of view-nya jadi ngikutin mesti senyum. Oh, Oh, iya. Oke. iya ya, jadi bersyukur. Oh iya, lo udah dikasih hari ini untuk masih bisa perform sama orang, itu gift loh. Jadi you better use it. Akhirnya mulai berubah tuh, Oke. gitu. Iya. Karena ngelihat lo senyum gitu. Gitu sih. Otak sama gesturnya tuh jadi Bener. Menyatu Bener, juga ya bener. jadinya. Kebayang gak lo kalau misalnya kita ngomong nih sekarang di depan teman-teman ini ya. Terus gini, iya jadi teman-teman dari Medio tuh kita ada satu metode namanya body over mind. Dan di situ kita akan mencoba untuk membuat otak dan perasaan kita itu mengikuti apa yang kita gerakan. Tapi nggak ada ini. Beda kan hasil persaingan. beda sih. Beda. Jadi teman-teman sekalian, kita tuh pakai body over mind kita untuk mempengaruhi ini kan beda ya. Iya. Sehingga kita ngomong ke orang pun jadi lebih enjoy Yes, gitu ya. yes. Dan cara otak kita manusia nerima tuh jadi ngerti itu ya, bukan karena kata dan kalimat, tapi karena gesture dan ini yang dikeluarkan. Iya. Jadi ngerti dia. Oh ini maksudnya. Ini kan lo tadi gitu doang kan lo nggak ngerti apa-apa ya. Gitu. Nah itu kan mungkin salah satunya juga ya yang kita mesti tanamkan internal kita juga as a performer ya dimanapun Iya. kita, bahkan ketika kita ketemu satpam tadi misalnya pertama kali. Nah mungkin dalam dunia kerja juga atau kita ketemu orang secara profesional, ada situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk brainstorming, bertukar Yes. pikiran, tapi Yes. kan nggak terbatas misalnya bukan cuman sama peers aja nih, tapi sama bos lah, atasan atau yang orang-orang penting yang kalau orang sekarang bilangnya apa ya istilahnya, kita bilangnya sungkan. Sungkan. Sungkan kalau Mas Didi bilangnya Ya, ya. sungkan. Karena orang barat nggak kenal sungkan. Iya. Sungkan. Nggak kenal sungkan. Nggak kenal budaya sungkan Nggak ada, kan, mereka nggak kan ada di benar-benar kamus. to the point gitu ya, Yes, direct. yes. Mau bahkan orang yang lebih tua pun panggilnya kadang nama gitu Yeah, ya, biar yeah. Membentuk hubungan yang Bener. lebih Iya, iya. santai gitu. Bener. Sedangkan kita kan beda, harus Yes. bapak, ibu, mbak, Bener, mas, bener. kayak geng-geng gitu. Niatnya sopan. Niatnya sopan, tapi kan pada akhirnya mungkin kita jadi nggak bisa mengutarakan pendapat kita gitu Yeah, dengan baik. betul banget. Mungkin dengan budaya kita di Indonesia ini seperti apa sih untuk menanamkan mindset untuk, nah itu tuh lebih berani itu sih sebenarnya. Ini juga gue over the years akhirnya jadi nemu bahwa gini, gimana sih cara lo bisa connect sama leaders lo, gitu kan ya? Iya. Anggap dia bapak lo, anggap Wow. dia nyokap lo, anggap dia kakak lo yang mungkin lebih tua gitu ya, atau om lo, atau tante lo gitu. Nah pada saat itu kan keluarga ya, lebih keluarga. Jadi gesture dan your expression juga jadi akhirnya kelihatan lebih, ya kitanya juga jadi lebih asik gitu ya. Maksudnya lebih nggak tegang gitu kan. Dan kita punya kayak punya keberanian untuk menjalin hubungan yang di luar posisi dan jabatan. Ngerti nggak maksud gue? Karena ini yang setahu gue ya, biasanya mereka itu cuma butuh diajak untuk keluar dari posisi dan jabatan itu gitu. Kayak contohnya, Pak saya butuh advice dong Pak, boleh nggak lebih saya kan anak muda ya Pak, saya butuh minta waktunya sebentar untuk butuh advice dari Bapak, boleh nggak gitu. Kan tetap sopan ya. Iya. Kita suka nggak bisa ngebedain antara sopan dan sungkan jadinya. Bener Gitu. sih. Iya kan? bener. Padahal tetap harus sopan, tapi di otak kita tuh udah, ini orang manusia, ini kayak bapak gue pengen minta nasihat, kenapa enggak? Iya. Gitu, ya lakuin aja, gitu. Cuman ya itu tadi, lo harus punya mental performance dulu untuk, menurut gue ya, untuk jadi ngerti bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk menjalin koneksi, itu kesempatan yang, wah itu manfaatnya banyak banget gitu. Bukan hanya bagus untuk kerjaan lo doang,
Tapi pasti bagus buat nanti lo keluar dari kantor situ misalnya gitu ya. Lo butuh rekomendasi, dia bisa nanti ngerekomendasiin kemana-mana segala macam. Nggak ada salahnya, asli nggak ada ruginya lo untuk melakukan itu. Jadi menurut gue just do it. Just do it. Just do it. Dan anggap mereka adalah orang-orang yang terdekat sama lu. Om, tante, saudara gitu. Beda karena kita pada saat mindsetnya udah gitu jadi berbeda kita gesture segala macam tuh jadi beda. Dan dia ngebaca itu juga jadi lebih ini anak tetap hormat gitu kan. Pengen minta sesuatu yang kok lucu sih dia minta sesuatu yang beda ya gitu. Ya udah. Intinya adalah gimana cara menarik perhatian kan itu dulu gitu. Dan menurut gua ya lu harus tetap tahu bahwa dia durasi pasti terbatas karena dia kan makin sibuk. Iya betul. Iya kan? Pada saat lu ini contoh ya misalnya, Pak, Bapak punya waktu berapa lama Pak untuk ngobrol sama saya? 5 menit. Oke, I will use it well. 5 menit. Izinkan saya Pak 5 menit. Oke, saya mau nanya Pak. Ya. Itu aja cara untuk menunjukkan bahwa lu menghargai waktu dia. Gitu. Ya kan? Jadi pay attention to those things. Perhatikan ke hal-hal seperti durasi dan gimana caranya supaya dia memperhatikan lo. Memperhatikan ya, pakai hati bukan sekedar ya udah gitu. Itu sih. Oke. Tapi untuk balik lagi ke Showtime tadi, kira-kira ada nggak sih mungkin kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari gitu ternyata secara praktikalnya? Kesalahan, jangan kurang ajar. Pasti. Ya tadi itu gue bilang jangan kurang ajar. Maksudnya jangan kurang ajar tuh ya lo nggak boleh sungkan tapi tetap harus sopan. Jangan pernah mempermalukan orang di depan umum. Itu pastilah. Menurut gue hal-hal seperti itu. The rest of it selama lo bisa melihat dia adalah sebagai seorang manusia yang butuh dihormati tapi juga butuh sesuatu yang disentuh hatinya, menurut gue fine. Itu sih. Tapi kalau dalam in terms of Showtime sebagai performer, as a leader misalnya, sebagai performers itu tadi sama juga. Kalau lo performers, lo salahin orang di depan umum, lo permalukan dia di depan umum, itu kan jelek. Betul kan? Iya benar. Lo puji di depan umum cakep, tapi kalau lo permalukan di depan umum itu jelek. Jangan gak sopan sebagai seorang performers. Hormati orang. Kalau lo bisa mengambil hati orang dengan cara-cara terhormat seperti ini, tapi tetap entertaining dan sensational, menurut gua keren. Wow, gitu. Intinya itu ya, jangan kurang ajar, jangan sopan, jangan menyinggung orang lah ya istilahnya. Bisa lo angkat kok orang-orang, bisa jadi bikin ngerasa. Buat gua gini, di dunia ini cuma ada 2 golongan orang keren dan golongan orang gak keren. Oke. Udah, lo mau kaya mau miskin, kalau lo gak keren mah terserah gitu. Nggak masuk lah di ini gue. Dunia ini muternya gara-gara orang keren kok. Nah, keren itu artinya lo bisa membuat orang lain itu juga ngerasa keren juga. Lah, apa yang dilakukan oleh Soekarno? Ya kan? Coba lo dengar dari pidato-pidatonya. Isinya adalah membuat kita ngerasa sebagai orang keren. Padahal dulu kan kita masih dijajah, lapar, miskin. Kalau pakai teori body of mind di mana kita terpengaruh oleh keadaan kan kita begini. Ya, rendah. Terjajah. Benar. Betul kan? Apa yang dilakukan oleh Soekarno? Bikin lo keren. Orang-orang yang sukses selama ini itu cuma dari karyanya apa segala macam itu membuat orang ngerasa keren. Termasuk dari apa yang dipanggungkan oleh dia. Cara berpakaian, cara bertutur kata. Exactly. Jadi kita nggak pernah nyadar bahwa cara kita berpakaian bisa jadi inspiring people. Ya kan? Inspiring people artinya apa? Ya, mencerahkan orang. Wow. Oke. Itu. Oke, menarik banget diskusinya nih sampai nggak kerasa. Terakhir nih. Kurang sebenarnya. Iya, kurang panjang tadi. Durasi itu. Durasi. Oke. Nah, kira-kira apa tips untuk para first jobers, terus penonton obsesif juga nih kira-kira untuk yang baru masuk dunia kerja dan sebagainya, untuk supaya bisa memanfaatkan waktu showtime-nya dengan baik nih. Oke. Waktu nggak bisa diulang. Oke. Ya. Kalau lo udah punya clarity tentang apapun yang lo pengen lakukan, clarity ya, clear.
Atau aduh mas saya belum tahu apa yang pengen saya lakukan. Tapi lo at least tahu apa yang lo nggak pengen lakukan. Itu kan juga nggak pernah lo pikirin. Iya. Iya kan? Lo nggak tahu, lo nggak tahu apa yang pengen lo lakukan. Iya mas masih belum tahu. Tapi lo tahu nggak apa yang nggak pengen lo lakuin? Itu aja lo nggak tahu sih. Wah. Nah, abis itu lo decide. Tadi yang decide ya kan? Berarti itu decide dari skrip kata lo aja lo perhatiin deh. Pokoknya lo akan mendapatkan kondisi di mana apa yang lo ucapin lo pikirin ya seperti itu. Kalau lo seorang performers, ini yang panggung, ini di belakang panggung. Lo mau ke panggung, ya lo langkah, ya lo rubah, ya lo decide aja. Decide. Gitu. Nanti gagal dong mas, ya nggak apa-apa. Kan ada panggung lagi. Lihat kan? Panggung. Gitu. Masalahnya semua orang selama ini nih jadi krisis identitas menurut gua gitu. Makanya kan ini kalau mau ngomongin manggung nggak pede mas apa gitu. Lo body over mind itu membuat lo pede maju ke panggung kok. Serius. Maju aja ke panggung. Mas gua mesti ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu pertama. Terus apa mas? Selamat malam. Terus apa mas? Terima kasih udah diundang kemari. Kan step by step aja nanti akan ketemu lo mau ngomong apa. Tapi lo mulai yang pertama itu aja belum mulai, lo nggak bakal sampai ke ujung ya gitu maksud gua. Ngerti ya? Iya, oke. Jadi ubah aja. Mindset, ingat bahwa waktu itu penting gitu ya. Nggak bisa diulang. Bisa diulang. Time is money. Decide aja, decide. Oke. Decide. Mindset, decide, ya itu benang merah yang akhirnya bikin orang nunjukin kualitas terbaik di dirinya. Iya. Oke. Betul. Thank you Mas Didi untuk sharingnya. Semoga Sama-sama. bermanfaat buat teman-teman Medio. Amin. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Di episode berikutnya. Panggil kita aja. Panggil kita. Thank you so much Mas Didi dan Impact Factory tentunya. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Podcast Obsesif di Tip-Tip, di Noise, di Spotify juga untuk insight-insight menarik para leader lainnya dan juga tips-tips karir ya buat teman-teman obsesif dan sobat media lainnya. So, see you on the next episode. Bye-bye. Thank you. Bye.